Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aklanto Anugraheno dari mahasiswa S1 BJJ Akuntansi Universitas Saber Asia. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai isu kepemilikan konsolidasi. Langsung saja. Yang pertama adalah pendahuluan dan kerangka konseptual. Dalam era globalisasi ekonomi dan integrasi pasar keuangan modern, dunia bisnis mengalami transformasi struktural yang sangat pesat. Strategi ekspansi perusahaan tidak lagi terbatas pada pertumbuhan internal, melainkan bergeser pada penggabungan usaha dan akuisisi saham, serta strategi ini memberikan struktur kelompok usaha multi entitas, di mana satu perusahaan utama berfungsi sebagai entitas induk yang memegang kendali atas satu atau lebih entitas anak. Dalam hal penyusunan laporan dan keuangan konsolidasian dalam praktiknya seringkali dihadapkan pada kompleksitas transaksi ekuitas yang sangat dinamis. Tantangan utama dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian bersumber dari perbedaan antara bentuk hukum entitas yang terpisah dan substansi ekonomi sebagai satu kesatuan. Kompleksitas ini berpusat pada dua isu transaksi ekuitas berikut. Yang pertama adalah keberadaan saham preferen anak perusahaan, yaitu pengendalian versus klaim ekuitas. Hak kendali induk diukur dari saham biasa, tetapi klaim aset bersih dan laba anak harus diprioritaskan untuk pemegangan saham preferen terlebih dahulu. Sifat dividen preferen kumulatif periode berjalan wajib diperhitungkan dan dikurangi dari laba bersih anak sebelum alokasi laba ke induk, meskipun dividen belum diumumkan. Perlakuan eliminasi dan KNP dimiliki eksternal, seluruh klaim saham preferen diklasifikasikan sebagai kepentingan dan pengendali KNP. Dimiliki induk, diperlakukan sebagai eliminasi transaksi antar kelompok usaha. Yang kedua adalah dinamika perubahan tingkat kepemilikan induk, penyebab fluktuasi akibat aksi korporasi induk maupun aksi korporasi anak. Kemudian prinsip transaksi ekuitas, perubahan kepemilikan tanpa kehilangan pengendalian, dianggap sebagai transaksi antar pemilik modal. Perlakuan akuntansi, selisih antara imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku yang dialihkan tidak boleh diakui sebagai laba atau rugi konsolidasian, melainkan dicatat langsung pada akun ekuitas. Kemudian selanjutnya adalah teori perlakuan akuntansi, evaluasi teori konsolidasi dalam akuntansi. Yang pertama adalah teori induk perusahaan, berfokus pada pemegang saham induk. KNP dianggap sebagai kewajiban atau liabilities. Teori proporsional, hanya konsolidasi sebesar persentase kepemilikan induk, mengabaikan hak KNP sama sekali dalam laporan. Yang ketiga adalah teori entitas ekonomi, seluruh entitas dipandang sebagai satu kesatuan utuh. KNP diakui sebagai komponen resmi dari ekuitas. Transaksi antar pemilik adalah transaksi modal. Yang kemudian tiga elemen kendali atau kontrol berdasarkan PSAK 65, satu entitas di induk dianggap mengendalikan entitas anak jika entitas induk memiliki tiga elemen kendali berikut. Yang pertama adalah kekuasaan atas entitas anak, memiliki hak mendasar yang memberikan kemampuan teruji untuk mengarahkan aktivitas relevan, yaitu aktivitas yang signifikan mempengaruhi imbal hasil entitas anak. Yang kedua adalah exposure atau hak atas imbal hasil variabel, memiliki hak atas imbal hasil yang bervariasi sesuai dengan kinerja keuangan entitas anak. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan menggunakan kekuasaannya atau memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas entitas anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil yang diterima oleh entitas induk. Kemudian implikasi konsep entitas tunggal terhadap elemen konsolidasi. Eliminasi transaksi antar perusahaan 100%. Seluruh saldo timbal balik utang piutang jual beli dan laba antar perusahaan yang belum direalisasi wajib dieliminasi penuh tanpa memandang presentasi kepemilikan KNP. Kemudian perlakuan KNP. KNP wajib disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan dan laba atau rugi dialokasikan secara terpisah antara induk dan KNP. Transaksi ekuitas tanpa hilang kendali. Perubahan presentasi kepemilikan induk dianggap sebagai transaksi antar pemilik modal. Selisih transaksi tidak boleh diakui sebagai laba atau rugi, melainkan dicatat pada ekuitas. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan perlakuan akuntansi saham preferen anak yang dimiliki non-afiliasi masuk KNP. Seluruh nilai nominal dan klaim dividen dialokasikan ke kepentingan non-pengendali atau KNP. Pada saat konsolidasi, akun saham preferen anak dieliminasi dan dipindahkan sepenuhnya ke ekuitas KNP.
Kemudian selanjutnya adalah dimiliki entitas induk atau dieliminasi dianggap sebagai transaksi timbal balik antar perusahaan internal. Akun investasi saham preferen dan induk dan saham preferen anak wajib dieliminasi penuh. Pendapatan dividen preferen induk dieliminasi terhadap pengumuman dividen preferen anak. Selanjutnya adalah perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan, teori dan regulasi entitas tunggal. Tanpa kehilangan kendali atau no loss of control, dianggap sebagai transaksi modal atau ekuitas antar pemilik. Tidak boleh ada pengakuan keuntungan atau kerugian di dalam laporan laba rugi. Yang selanjutnya mengabaikan kehilangan kendali, loss of control. Seluruh aset, liabilities, dan KNP anak dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian diakui penuh di laporan laba rugi. Penyebab perubahan kepemilikan, aksi entitas induk, pembelian saham tambahan, kepemilikan induk naik, KNP turun. Kalau penjualan sebagian saham, kepemilikan induk turun, KNP naik atau tanpa lepas kendali. Aksi entitas anak, penerbitan saham baru. Ke pihak luar menyebabkan dilusi presentasi induk, ke induk menambah presentasi kepemilikan induk. Kemudian yang pembelian kembali saham atau treasury stock dari pihak luar otomatis menaikkan presentase induk dari induk merupakan transfer internal. Akuntansi dan formulanya, pembelian saham tambahan, selisih imbalan, dan nilai buku ANP masuk ekuitas konsolidasian. Selisih pelepasan saham, kas yang diterima induk, nilai tercatat investasi yang dijual. Penjualan sebagian saham, selisih kas yang diterima dan nilai buku investasi yang dijual tidak masuk laba atau rugi, melainkan jika selisih positif dikreditkan ke tambahan modal di store, jika negatif didebitkan ke tambahan modal di store atau saldo laba jika agio tidak cukup. Transaksi treasury stock anak, pembelian dari pihak minoritas menurunkan ekuitas anak dan secara otomatis persentase hak induk perubahannya disesuaikan pada ekuitas konsolidasian. Selanjutnya adalah contoh kasus, hasil, dan kesimpulan penelitian. Di sini dapat kita ketahui tanggal akuisisi 31 Desember 2000, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada nilai buku sebesar 240 juta. Mencatat investasi menggunakan metode ekuitas dasar. Penerbitan saham preferen 1 Januari 2001, PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal 100 juta kepada pihak non-afiliasi atau PT Induk tidak membeli saham preferen ini. Kinerja tahun 2001, laba bersih terpisah PT Induk 140 juta, dividen PT Induk 60 juta. Laba bersih PT Anak 50 juta dan dividen sampai biasa PT Anak 30 juta. Dividen preferen reguler dibayar tahun 2001 12% dari 100 juta, yaitu 12 juta. Selanjutnya adalah perhitungan kuantitatif dan alokasi laba bersih, pemisahan laba bersih PT Anak. Dalam tabel ini dapat kita lihat laba bersih PT Anak tahun 2001 ada 50 juta dan dividen saham preferen 12 juta, sisa laba bersih hak pemegang saham biasa adalah 38 juta. Alokasi laba PT Induk 80% saham biasa. Pendapatan PT Induk dari PT Anak adalah 80%-nya dari 38 juta, yaitu sekitar 30.400.000 rupiah. Alokasi laba ke PT Induk 80% saham biasa. Dari tabel ini dapat kita lihat hak dividen preferen PT Anak adalah 12 juta. Kemudian hak laba saham biasa minoritas adalah 20%-nya dari 38 juta sehingga 7.600.000. Total pendapatan kepemilikan minoritas adalah 19.600.000 rupiah. Selanjutnya ayat jurnal eliminasi konsolidasi 31 Desember 2001 mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Dari tabel berikut adalah pendapatan dari anak perusahaan, debitnya 30.400.000 rupiah dan di posisi kredit dividen diumumkan saham biasa adalah 24 juta yang dapat kita lihat dari soal, yaitu diumumkan dividen dari PT Anak 30 juta dan 80%-nya adalah 24 juta. Investasi pada saham biasa PT Anak adalah 6.400.000 rupiah. Selanjutnya mengalokasikan laba ke kepentingan non pengendali atau minoritas. Posisi debit pendapatan untuk kepemilikan minoritas adalah 19.600.000 rupiah. Di posisi kredit dividen diumumkan saham preferen adalah 12 juta, dividen diumumkan saham biasa 6 juta, dari 20%-nya 30 juta. Kemudian kepemilikan minoritas yaitu ekuitas KNP adalah 1.600.000 rupiah.
Selanjutnya mengeliminasi saldo investasi saham biasa awal. Saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 1 Januari adalah 100 juta di posisi debit. Kemudian di posisi kredit adalah investasi pada saham PT Anak 240 juta dan kepemilikan minoritas adalah 20% dari 300 juta yaitu 60 juta. Mengeliminasi saham preferen anak perusahaan pada posisi debit saham preferen PT Anak 100 juta, pada posisi kredit kepemilikan minoritas KNP saham preferen 100 juta. Analisa dan pendapat. Konsistensi teori entitas PSAK 65 IFRS 10 memandang induk dan KNP sebagai sesama penyedia modal sehingga transaksi antar pemilik tidak boleh mempengaruhi laba rugi operasional. Perlindungan investor publik KNP pengurangan dividen preferensi di awal dari laba bersih anak memberikan kepastian hukum dan akuntansi bagi pemegang saham preferen non pengendali. Kompleksitas treasury stock buyback saham anak dari pihak luar restrukturisasi presentasi kepemilikan induk, sehingga memerlukan penyesuaian yang teliti pada akun modal di store konsolidasi. Pendapat terkait regulasi dan implementasi yaitu regulasi matang standar konsolidasi saat ini sudah objektif namun butuh transparansi pengungkapkan catatan atas laporan keuangan mengenai dampak perubahan ekuitas induk. Tantangan perhitungan EPS adanya saham preferen konvertibel atau opsi saham pada entitas anak memicu efek dilusi yang kompleks pada EPS konsolidasian, menuntut ketelitian tinggi dari penyusun dan auditor. Selanjutnya adalah kesimpulan saham preferen anak perusahaan. Keberadaan saham preferen anak perusahaan mempengaruhi penetapan ekuitas dan alokasi laba. Hak dividen preferen harus diprioritaskan dan dikurangi dari laba bersih anak sebelum dialokasikan ke pemegang saham biasa. Jika saham preferen dimiliki pihak non-afiliasi, nilainya disajikan penuh sebagai kepentingan non-pengendali. Kemudian yang kedua adalah perubahan kepemilikan induk. Perubahan kepemilikan akibat transaksi saham oleh induk maupun anak perusahaan tanpa kehilangan pengendalian diperlakukan secara konsisten sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara imbalan dan nilai tercatat investasi disusun pada tambahan modal di store agio saham dan tidak diakui sebagai laba atau rugi di laporan laba rugi. Yang ketiga adalah harmonisasi standar penerapan PSAK 65 atau IFRS 10 menjamin kualitas laporan keuangan konsolidasi yang transparan, andal, dan mencerminkan substansi ekonomi entitas. Berikut adalah presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.